biasanya kalau yang meskipun itu iklan tapi kayak kita nonton web seriesnya itu mungkin karena ada pemerannya yang bener-bener oh ini kayaknya favoritku banget deh, terus habis itu nonton kayak, lihat covernya itu kayak ambience-nya itu loh kayak estetik gitu, jadi bikin kita kayak ya memang nonton kayak nonton film gitu sih. Iya, settingnya kan bagus-bagus. Alfat Squad, welcome back to Alfat Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Alfat Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Oke, kali ini balik lagi bareng aku Dania Ulfat. Tentunya di sini aku nggak sendiri, aku bareng sama one of my special friends. Hai, aku Jessica. Oke, Jess, BTW gimana nih kabarnya? Baik. BTW ini kan podcast pertama kamu nih di Elevate Podcast. Gimana rasanya? Aduh, rasanya deg-degan, aku takut. Padahal kalau di luar podcast kita juga sering ngobrol-ngobrol gitu gak sih? Iya, ya sering. Gak segrogi ini kayak di depan kamera. Apa ya, terakhir kali kita ngobrolin tentang apa ya? Netflix oh, kan? iya. Kau masih suka nonton-nonton serial Netflix atau masih suka nonton TV juga? Lebih prefer mana biasanya? Kalau aku sih ya pasti Netflix sih. Aku sudah jarang pol sih kayak nonton TV. Yes. Paling YouTube, nontonnya YouTube. Tapi kamu itu kan masih nonton TV juga nggak? Enggak. Oh iya, kamu masih nonton? Masih. Apa ya? Kadang ya kalau misalnya lagi mau makan atau apa kan pasti sambil nonton TV lah atau apa. Nonton apaan emang? Ada kartun, berita, gosip. Aduh, aku udah gak pernah sih nonton TV. Biasanya mesti di YouTube doang aku. Terakhir kali kamu nonton TV kapan nih terus? Kapan ya? Udah lumayan lama sih. Mungkin 3-4 hari lalu. Itu masih baru sih. Ya lumayan, tapi setiap 4 hari sekali. Tapi ya pernah lah ya. Pernah. Terus kamu kalau nonton TV tuh biasanya nonton apa sih? Atau yang buat kamu tuh kayak apa ya? Kan kita mungkin sekarang beralih nih dari TV ke gadget. Aku pun juga gitu ya. Mungkin lebih banyak di YouTube atau platform lain di HP atau di laptop yang lebih apa ya? Ringkes gitu kan, lebih simple maksudnya, lebih simple. Tapi kan kalau aku sendiri sih sama keluarga gue tuh masih nyempetin apa ya buat nonton TV, buat ngeliatin apapun itulah. Kalau kamu biasanya kalau nonton TV yang buat kamu kartun. Iya kan, sama kartun. Aku cuma kartun. Sama gosip, berita, ya kita sama sih. Iya kan. Loh, kamu ini nonton TV tiap hari? Nggak tiap hari sih, tapi ya sering, ya nggak sering-sering juga sih. Biasanya kalau weekend atau lagi senggang, misalnya mau nonton TV, pernah juga sampai seharian nonton TV. Maksudnya kayak FTV kan biasanya di Indosiar atau di SCTV itu kan berulang-ulang gitu kan. Tak tonton semua seharian pernah sih. Gila sih. Itu kayak kalau nonton TV, iklannya itu loh yang banyak. Iya sih, iklannya bahkan tak tonton semua demi kayak. Jadi kamu full lihat TV gini seharian. Ngemil, nonton iklan ya udah tak tonton juga. Aduh. Bikin gendut. Mungkin kadang kalau kita suka nonton TV sampai hafal nggak sih iklannya? Iya benar sih. Apa sih ngomongin tentang iklan by the way? Ada nggak sih iklan yang bikin kamu tuh bener-bener terngiang-ngiang, eye-catching lah? Biasanya kan ada dari jinglenya lah atau dari scene-nya. Kalau iklan kalau itu sih, kalau ada tagline-nya kayak tolak angin dan kau itu kan kayak Indomie. Iya itu juga itu. Orang pintar minum tolak angin. Oh iya benar, ada tagline-nya, ada jingle-nya gitu ya. Kalau aku sih kayaknya lebih ke scene-nya sih. Kok kayak, bisa? Emang gimana? Kadang kan ada iklan juga yang konsepnya itu storytelling gitu kan, bercerita gitu. Misalnya kadang itu iklan-iklan yang kayak gitu tuh relate banget sama kehidupan kita. Misalnya waktu itu nih, aku waktu ngekos nih misalnya. Terus habis itu waktu puasaan ada iklan tentang sebuah brand sirup yang menceritakan kalau misalnya nggak bisa pulang kampung dulu misalnya. Kayak gitu, itu kan bikin kita relate banget sama kehidupan kita. Atau ada story-story yang bener-bener
apa ya, membawa emosi kita gitu loh. Iya sih, tapi kadang kan ada kayak iklannya tuh ceritanya tentang ini, ternyata ternyata brand ini kayak nggak nyambung gitu loh. Iya, Cuma iya. ada ceritanya itu loh. Berarti kalau menurut kamu buat iklan itu benar-benar masuk kena Ingat banget sama iklan ini. lebih ke Iya, dari jinglenya. jingle. Ya sih. Kalau kamu? Ya tadi dari scene-nya juga sih. Enggak lah, kalau dari scene itu ya. Jadi kamu itu ngeliat ya cuma inget scene ini terus lewat. Kalau dari jingle ini, kalau menurutku ya, kamu ngapain aja itu sampai nanti tuh bakal inget sih. Kalau scene itu ya cuma sementara doang, ya nggak sih? Tapi mungkin emang sih kalau aku juga apa ya, kalau melihat iklan yang ada jinglenya mungkin kadang kita juga suka tanpa sadar niruin gitu kan. Tapi kalau misalnya Baca pun aja udah tahu nadanya ini gimana. iya, bikin Indomie misalnya Indomie sama kayak ya udah dengan apa, kita bisa ngulang-ulang berkali-kali gitu kan. Tapi kalau dari segi scene-nya mungkin lebih, kalau jingle kan lebih di benak kita gitu ya, terucap gitu. Kalau scene-nya tuh mungkin lebih menyentuh ke hati Ya, kita, ke feeling iya, kayak, feeling. ya, I feel that. Tapi ini ya kan kalau menurutku ini jingle. Yang di kepalaku ini pasti jingle kalau iklan ini yang bikin inget. Kalau kamu kan scene. Iya. Ada nggak ya? Kayak ada dua-duanya gitu dalam satu iklan. Apa? Ada sih pasti. Kayak misalnya iklannya Ramayana. Oh, iya, Kerja iya. lembur. Kayak kok gini. Itu kan Sampai lupa. terusin lagi. Iya. Itu kan jinglenya ada, terus habis itu scene-nya juga. Yang ada ibu-ibu Iya, kepalanya tiba-tiba di keluar dari rice cooker itu Iya. kan. Iya. Itu sih. Iya sih. Tapi mungkin ceritanya scene-nya tuh lebih ke, meskipun temanya kekeluargaan kan, tapi juga jualan ada baju. lucu-lucunya. Iya, tapi kayak gak nyambung. Itu kayak jualan baju ternyata. Tapi ya dari yang aku lihat akhir-akhir ini, atau mungkin yang sering aku lihat di entah itu di TV atau di platform lain, itu kayak iklan zaman now itu mungkin lebih ke konsepnya itu storytelling gitu. Jadi lebih ke soft selling daripada hard selling, meskipun hard selling pun juga pasti selalu ada kan iklan hard selling kayak gitu. Iya. Nah, kalau sekarang ini kan sering sih kayak satu iklan ini sampai berepisode-episode dan kayak udah kayak film gitulah pokoknya. Iya, kayak web series gitu ya. Iya. Dan biasanya kan itu nggak terlalu sih yang nunjukin gitu loh kalau jualan ini, cuma lewat tapi itu tuh kayak film gitu udahan. Iya nggak sih? Iya. Dan kadang pun sekarang ada apa ya, iklan-iklan dengan konsep story itu juga bermacam-macam nih. Kayak misalnya ada yang bener-bener original, bikin cerita sendiri, kayak wah, pernah nggak sih ngerasa kalau iklan kayak something new gitu, sesuatu yang baru, kayak belum pernah lihat cerita kayak gitu. Tapi juga ada yang di remake atau recreate dari misalnya ada scene-scene dari film zaman dulu atau kayak iklan jadul zaman dulu terus kayak remake. Jadinya itu lucu gitu loh kalau sekarang ini, ya kan? Iya. Kamu disuruh milih nih buat iklan konseptual atau iklan yang berkonsep storytelling. Kamu lebih prefer yang melankolis, yang melo-melo, tema-tema kekeluargaan, atau yang lucu-lucu gitu? Lucu-lucu. Iya nggak sih? Kalau lucu-lucu tuh kamu lihat iklan pun itu sampai ngakak-ngakak loh. Kayak aku pernah lihat iklan apa ya? Oh, kamu tahu iklannya Tinder? Tinder, aku pernah lihat. Kayaknya itu Tinder iklan di mana-mana ya. Loh, tapi dia ini kayak itu loh. Jadi ya kayak film gitu, kayak film pendek. Setiap episode itu beda. Kan ada yang iklan ada lanjutannya, ada biasanya boring nggak sih? Kalau lanjut terus kayak yang melankolis banget itu boring. Kalau terlalu humor, kalau kan kayak terlalu episode itu juga lama-lama jadi krik-krik. Dari pertama lucu sampai akhirnya krik-krik. Ya udah. Iya, ya udahlah ya, males ngeliatnya. Tapi kalau yang Tinder ini lucu sih, kayak lucu. Aku sampai ngeliat iklannya tuh udah kayak nonton YouTube biasanya itu loh. Yang di awal itu nggak sih yang tiba-tiba ada paket ke rumah? Bukan. Beda-beda. Bukan. Oh, Ini itu tuh satunya kayak Tinder, bukan. Bukan. Ini kayak ya memang film gitu, kayak film pendek gitu, pokoknya kos-kosan tak apa gitu. Nah itu tapi dia kalau
di sela-sela ya ini loh main Tinder gini-gini, ini loh swipe right kayak gitu-gitulah. Mulus itu tapi Itu kayak buat kamu download Tinder nggak? ya kayak Jadi tiba-tiba terpengaruh kayak nggak? mungkin ya kalau lagi jomblo gitu kayak ya udah download Tinder dah gara-gara lihat itu. Tapi ada juga kemarin aku sempat lihat sebenarnya kan kalau kayak gini iklan kayak gini kan soft selling, kalau ada cerita-ceritanya kayak seharusnya nggak terlalu dikelihatanin gitu loh, kalau ini aku jualan ini loh. Ada pertama ceritanya itu bagus kayak wih keren ya, terus yang Ikutin main terus. yang main itu juga cakep ya, ini lucu lagi udah. Habis gitu pas dia masak ini kan kayak bumbu masakan gitu, ini loh pakai ini enak gitu kayak langsung kayak ya apa gitu loh. Itu apa tuh? Iklan apa tuh? Masa aku sebut merek, jangan sungkan. Tapi udah tahu nih kalau itu produk masakan. Tahu. Iya. Cuma sebenarnya ceritanya bagus, cuma gara-gara dia ngomong jangan lu kayak template banget gitu loh. Tapi itu kan kayak menggiring nggak sih jadinya? Awalnya yang kayak nggak sadar kalau itu adalah iklan, tapi kan ditonton sampai akhirnya ujung-ujungnya kita juga lihat iklan itu gitu. Iya sih, iya. Kan? Meskipun ada kayak gitunya tetap aku lihat sampai akhir. Iya, ujung-ujungnya lihat iklannya juga. Tapi ya kalau ngomongin lagi tentang konsep cerita iklan storytelling, tadi kan ada melankolis sama yang lucu-lucu. Kamu kan lebih milih yang lucu-lucu nih, yang lebih kayak hiburan lah ya. Tapi mungkin kayak ada sebagian orang yang juga lebih prefer untuk storytelling yang agak melo-melo. Bener-bener emosi kita tuh bisa dibikin ikutan sedih atau ikutan terharu atau gimana sih? Karena aku juga lebih prefer untuk lihat iklan yang story-nya itu kayak kekeluargaan atau story-story yang lebih melo gitu. Ya sih, semua orang beda-beda. Kayak kita mungkin beda genre ya. Kayak aku nggak suka yang sedih-sedih mungkin kekeluargaan itu ya oke lah lihat. Tapi lama-lama boring kalau ngeliat yang sih. Tapi aku pun juga menikmati iklan-iklan yang humor yang lucu-lucu gitu sih. Kalau yang lucu-lucu kamu ikut ketawa nggak biasanya? Kadang ada yang garing karena mungkin kita anaknya juga receh. Kamu receh nggak? Jadi ya ketawa-ketawa aja sih. Storytelling dengan konsep yang mellow dan yang lucu-lucu. Kita kan tadi udah milih nih, kamu lebih prefer ke yang lucu-lucu, terus aku mungkin ke yang mellow gitu kan. Tapi mungkin nggak sih kalau konsep iklan storytelling mellow digabung sama lucu-lucu bakalan jadi lebih boom gitu? Iya sih, kayak biasanya iklan di Thailand itu loh. Oh iya. Iya nggak sih? Itu gimana? Pertama kan mellow. Tapi kamu sering lihat nggak sih iklan-iklan Thailand? Iya, kadang muncul di explore, saking seringnya di-share sama. Iya, kadang kan di-share juga kan di Instagram, di meme-meme gitu kayak. Iya. Nonton itu, ternyata ini iklan. Iya, awalnya kayak apa sih ini kok sedih-sedih ternyata. Akhirnya. Kadang aku nonton itu juga sampai mewah. Bawa emosinya emosi, tapi di sela-sela itu kayak sudah sedih-sedih, ternyata di tengah-tengah itu kayak ada scene lucu, kayak wih, ternyata kayak jadi dari sedih langsung jadi ngakak. Iya gak sih? Iya benar. Ya tapi ya nggak cuma iklan mellow sama lucu-lucu sih, kadang juga ada yang kayak high tech, kayak iklan-iklannya Gojek atau Grab gitu. Iklan Grab atau OVO ya itu kayak yang Romai Rama itu loh. Terus yang kayak ada ceweknya tidak sampai itu sampai akhir kan, sampai apa sih ini? Tapi kenapa sih mereka ini pilihnya itu kenapa harus Rhoma Irama, ya nggak sih? Iya, kenapa harus nge-recreate itu ya? Iya, kan banyak artis-artis lain, kenapa harus Rhoma Irama? Dan kenapa yang zaman dulu banget itu kan kayak baju-baju style 70-an nggak sih? Scene-scene yang lama-lama yang dari bener-bener kelihatan lama banget, yang agak kuning-kuning kayak gitu-gitu. Kenapa nggak 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu recreate-nya? Iya, kenapa brand-brand ini malah memilih akhir ini itu kan banyak ya iklan-iklan yang di-recreate dari scene-scene film atau drama yang lama gitu. Kenapa kok nggak yang orisinil aja, atau mungkin mereka kehabisan ide atau gimana ya? Itu kira-kira alasannya? Kayaknya ya. Kalau misalnya kita ngeliat zaman dulu, iklan-iklan zaman dulu kayak gitu, dari scene-scene-nya kita langsung kayak catchy nggak sih? Kayak berasa nostalgia. Iya. Jadi kita kayak, oh iya ini kayak zaman kita banget ya, meskipun kita nggak zaman 70-an ya. Ketahuan deh umurnya berapa. Ya cuma kan
tahu kayak zaman dulu banget. Scene-nya kayak gimana gitu kan. Kita dibawa berkelana lagi ke film-film zaman dulu. Kayak nostalgia Iya, zaman ha-ha. dulu. Oh Terus iya, ternyata, keinget. oh ternyata iklannya. Cuma biasanya kalau yang zaman dulu, iklan-iklan zaman dulu Iya. pakai recreate gini pasti lucu nggak sih? Iya, ha-ha. Nggak mungkin yang kalau dulu kan nggak mungkin selucu itu. Nah sekarang kan pasti diparodiin. Nah itu yang bikin kita attach banget nggak sih sama iklan ini? Ada scene yang bener-bener Iya, ikonik banget dari dulu iya. dan dibawa ke iklan zaman sekarang. Dan itu apa ya, pakai Iya, dan kenapa Rhoma Irama? Karena kayaknya karena dia raja dangdut Indonesia. karena satu Indonesia kayaknya pasti tahu Siapa dia. yang nggak tahu? Siapa Iya. yang nggak tahu? Meskipun kita misalnya nggak menikmati musik Nggak dangdut nih, dengerin lagu-lagunya pasti tahu. itu pasti tahu Rhoma Irama. Iya, benar-benar. Jadi kalau scene-scene yang attach ini, jadi kalau kita lihat iklan ini zaman dulu, kita dibawa nostalgia, terus kita kayak Langsung melekat gitu ya. Langsung melekat. Oh, ini loh. Iklan ini tuh Iklan Rhoma Irama loh, ternyata iklan ini iya, gitu. iya. Ya, Jadi kayak bener-bener langsung melekat di otak kita. iya, ada Rhoma Irama, catatan si Boy, Iya, Angkling iya. Darmo, ya banyak lah Benar-benar. beberapa. Terus biasanya kalau misalnya iklan di web series nih, kamu biasanya selain masakan tadi, kamu nonton apa tuh? Oh, pernah nonton apa ya? Iklan yang mobil itu loh, kayak Iya, ada Daihatsu, Toyota. Iya, iya, iya. heeh. Ada yang itu loh, kayak mereka collab sama Philosophico. Oh iya, Iya, pernah lihat nggak sih? pernah sekilas sih. Iya, iya, kayak sekilas Kayak itu, tapi belum. Nggak aku lihat sih. Emang sih kayak yang membuat, kalau aku nih ya, biasanya kalau yang meskipun itu iklan tapi kayak kita nonton web seriesnya, itu mungkin karena ada pemerannya yang bener-bener, oh ini kayaknya favoritku banget deh. Terus Iya, habis itu sama nonton. kayak lihat covernya itu kayak ambience-nya itu loh, kayak estetik Iya. gitu. Jadi bikin kita kayak ya memang nonton film gitu. Jadi kayak, Iya, settingnya kan bagus-bagus. tapi kamu kayak gitu hafal nggak, kayak maksudnya kamu lihat dan kamu inget cerita, terus oh ini cerita ini, oh ini iklannya ini, ceritanya tentang ini. Kayaknya enggak. Mungkin Enggak. waktu saat itu kayak masih ingat sih. Tapi kalau sekarang kayaknya Iya, kalau sekarang heeh. lupa, kayak kemarin lihat sekarang lupa. Kayak Ya nggak yang sih? Kayak terlalu, nggak sampai melekat di Kecuali otak. Kecuali kalau- cuma brandnya doang. ada satu scene di web series itu yang benar-benar bikin terngiang-ngiang, kayak kamu tadi yang masakan itu tadi kan, kamu jadi ingat sampai sekarang. Iya, iya, gara-gara ya segitulah. Iya. Tapi emang sekarang di YouTube pun brand-brand itu mulai banyak banget bikin web series gitu kan, dengan menggunakan ya talent yang profesional, nggak cuma kayak mungkin selebgram atau apa ya, influencer, tapi bener-bener artis, aktor gitu. Iya, udah kayak bikin film bioskop beneran sih. Dan emang kan kalau web series juga, kalau pembuatan web series kan banyak yang harus dipertimbangkan nih, kayak biaya produksinya, kayak gitu kan juga pasti butuh budget yang nggak sedikit kan. Apalagi kalau artisnya kan salah satu nih ya, ada web series tentang bank nih, itu kan pakai aktor yang salah satunya favorit aku sih, Rizky Nazar. Itu kan udah bener-bener apa ya, kalau dia juga main film, main sinetron, udah istilahnya mobilitasnya udah tinggi, udah terkenal gitu kan. Iya, Kayak berani. mahal banget Iya sih kan? pasti itu bikin iklan kayak gitu, mahal banget. Menurut kamu nih, kalau misalnya iklan yang paling di benak kamu tuh yang benar-benar terngiang-ngiang dan masuk nempel terus, itu lebih ke iklan di web series atau mungkin Kalau- di TV atau di YouTube atau Kalau di web series sejujurnya aku nggak inget, karena apa lebih ya, lihat ceritanya nggak sih ya? ceritanya juga cuma inget saat itu juga gitu. Jadi kalau waktu nonton gini, ya sekarang lupa, nggak inget. Apalagi kalau udah episodenya itu udah banyak banget, itu aduh udah lupa. Jadi aku tuh lebih suka pasti ingat itu yang kayak agak pendek, cuma 2 menit. Ya itu kan kalau inget nih ya. Kalau yang bener-bener kayak dinikmati. Ya, kalau Karena bukan- lucu, iya. kalau lucu terus, iya sih kalau lucu pasti inget nggak sih? Terus Iya, kayak iya. ada jingle-jinglenya juga. Kalau kamu? Kalau yang pasti kalau diingat ya pasti yang ada jinglenya itu kan. Tapi kalau yang mungkin kalau web series itu kita lebih menikmati alur ceritanya.
kadang juga mungkin ada iklan-iklan yang nggak terlalu ketara kayak masakan tadi, mungkin kayak misalnya iklan kopi atau apa nih, itu nonton iklan serasa kayak nonton film. Iya, kayak kadang penyajiannya pun juga nggak yang terlalu eksplisit gitu kan, misalnya ada pasangan terus habis itu minum kopi bareng atau apa, nggak sadar kalau itu sebenarnya iklan kopi gitu sih. Iya, kalau iklan mobil kayak ya cuma lewat aja itu mobil. Kalau mobil, tapi emang ada juga web series yang bener-bener iklannya ditonjolin banget. Iya kayak. Tapi nih ya, penyampaian iklan storytelling nih pasti kan berbeda-beda nih di web series, di TV, sesuai dengan brand-brandnya mereka. Iya sih, pasti beda-beda sesuai brand identity tiap brand nggak sih? Bener. Kayak iklan Oh ya, asuransi. kayak iklan asuransi Iya. gak mungkin yang humor-humor gitu. Nah, aku sih gak pernah lihat sih. Iya, aku Kalau juga nggak pernah sih. iklan asuransi yang humor-humor, kecuali kayak OVO Gojek gitu kan masih bisa humor-humor. Ada relate lah ya, Mas ya. Iya. Terus kalau iklan masakan, misalnya mungkin tentang keluarga Tentang atau keluarga, kayak tentang pasangan-pasangan iya, relationship gitu boleh, mungkin ya. ha. Iklan yang kayak web series, storytelling kayak gini, brand identity-nya tuh nggak bisa kelihatan. Oh ya, banget tergantung targetnya, tujuannya mereka beriklan Iya, atau tergantung apa. tujuan Ha. targetnya. Kayak kalau misalnya web series kan mereka lebih nonjolin ke cerita Iya, daripada benar. Iklannya paling cuma brand. ditampilin Iya. sedikit-sedikit. Kalau iklan mobil aja cuma lewat. Cuma lewat, ha. Logonya pun kita kalau benar-benar tahu gitu baru, oh iya ini ternyata. Tapi Beda sama kayak iklan yang cuma 5 detik, kayak yang lewat-lewat di YouTube itu kan kita langsung dari awal pertama kali lihat aja udah tahu, oh ini iklan ini. langsung nonjolin produknya apa. Iya, ha. benar-benar. Kalau mempertimbangkan segala faktor-faktor nih untuk ini dari sisi web series dulu ya. Menurutmu kayak efektif nggak sih kalau kita punya brand atau ingin mengiklankan brand kita dalam bentuk web series? Kalau brandnya udah besar, semua pasti tahu nggak sih kalau meskipun ini film nggak nyambung gitu sama Iya. brand ini gitu. Kayak ya, oh iya brand ini memang gitu. Mungkin ngaruh ya, tapi kalau brand-brand kecil terus kayak nggak seberapa terkenal bikin kayak gitu kayak belum kayaknya. Tapi mungkin brand kecil itu kalau emang mereka punya budget yang lumayan nih, bisa ngambil resiko nih buat bikin web series meskipun budgetnya ya udah dipas-pasin gitu kan. Mungkin kalau dari aku nih, karena aku emang suka ngikutin artis-artis berarti aktor-aktor gitu kan, dengan mereka bukan ngundang ya, kayak ngajak talent-talent yang benar-benar profesional dan udah punya nama gitu, mungkin bisa keangkat juga kali ya. Iya, tapi budgetnya gede banget sih pasti. Jadi kayak kalau brand-brand kecil gitu kayak mending main di repetisi nggak sih? Jadi kayak yang benar-benar singkat, orang lihat pintas tapi terus-terusan gitu nggak sih? Ngena ya, lebih ngena di iklan-iklan singkat yang repetisi berulang-ulang terus gitu ya. Iya, jadi pasti kayak tertanam di otak kita, entah itu di TV atau di YouTube yang meskipun di skip di YouTube, tapi kan sekilas lewat gitu kayak oh ya udah lihat nih, nggak ada. Padahal kadang juga ada yang nggak bisa di skip gak sih? Iya, kadang nggak bisa di skip juga sih. Dan kadang juga ada iklan yang kita nonton di YouTube nih, nonton video yang beda-beda pun iklannya tetap sama, tetap itu aja. di openingnya. Iya sih, kadang meskipun nggak mau lihat iklan itu tetap gimana harus nonton. Iya, dan itu jadi keinget padahal ya produknya ya iya, belum produknya tentu. Iya. Ya, terus kan tadi kita sempat bahas efektif atau enggak sih ya untuk beriklan di web series atau lebih efektif di YouTube yang repetisi atau di TV juga. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang efektif kan juga banyak faktor nih yang tolak ukur kenapa sih bisa dibilang efektif, mungkin dari kayak penjualannya, terus juga mungkin kan ada ya biasanya kalau iklan-iklan yang lucu-lucu yang kayak kamu suka tadi itu kan biasanya di repost ulang nggak sih di Instagram, yang buat itu yang awalnya niatnya kayak cuma meme doang tapi padahal kita tuh nge-share iklan itu tanpa sadar. Oh iya, karena shareable banget kontennya, lucu. Jadi kita kan kadang malah tahu iklannya itu bukan dari meme. Iya, dari mungkin medsos, explore Instagram atau Twitter. Mungkin strategi mereka juga kayak gitu, mungkin yang bikin konsep iklan yang bisa di-share sama netizen zaman now dan malah bikin iklan itu mungkin lebih efektif dan
bisa lebih ngaruh. Kan kayak gitu. Oke guys, jadi kalau misal kalian punya brand sendiri nih, kalian mau ngiklaninnya storytelling kayak gitu atau main repetisi? Iya, atau storytelling pun lebih memilih untuk yang melo-melo atau yang humor, Atau yang humoris. atau idenya orisinal atau recreate dari film-film lama gitu. Coba komen di bawah ya. Oke guys, jadi dari pembahasan kali ini emang kalau saat ini tuh baru-baru ini iklan dengan konsep storytelling lebih banyak diterapkan oleh brand-brand, ya entah itu dalam konsep melankolis atau dengan cerita yang lucu-lucu. Nah, konsep storytelling yang diterapkan oleh brand-brand ini juga tergantung dengan brand identity itu sendiri. Jadi misalnya kalau perusahaan yang brand-brand makanan nih mungkin lebih ke story tentang kekeluargaan atau seperti yang udah kita bicarakan tadi. Nah, kalau untuk membuat iklan ini bisa terngiang-ngiang di benak para audiens, biasanya diselipin dengan audio atau visual, ditonjolkan. Misalnya kayak visual ini lebih ke scene-nya atau audionya lebih ke jingle-nya. Nah, itu tergantung juga sih dari audiensnya masing-masing gitu kan. Ada yang mungkin lebih nyantol nih sama audionya, misalnya untuk beberapa iklan yang dengan jingle yang terus berulang-ulang yang buat kita bahkan nggak lihat visualnya pun udah paham kalau dengar suara audio itu udah langsung ngena, oh ini iklan yang brand apa gitu. Nah, kalau teman-teman kayak gimana nih kalau ngelihat iklan itu lebih ngena di benak kalian itu lebih ke dari audionya atau visualnya, atau kalian lebih suka mana nih ngelihat iklan dengan storytelling yang mellow atau yang lucu-lucu gitu? Komen juga di bawah ya. Terima kasih udah nonton podcast kali ini. Jika ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita biar kita makin semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!